Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau ingin menakar kesesatan pondok unik, angel, gak bisa. Saya sudah menjelaskan kepada media manapun saya sampaikan, pondok pesantren unik itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kurang apa? Masih mau disebut sesat? Betul, kita sesat berada dalam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita mencoba menampilkan dan membahas apa yang disampaikan oleh Gus Ubad, yang mana beliau ini adalah kaki tangan dari Mama Ghufran. Di dalam video tersebut beliau menolak, dikatakan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran itu banyak mengandung kesesatannya. Seperti halnya apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita tayangkan di video sebelumnya, bahwa para ulama, para kiai yang berada di Pandeglang, Banten, mereka menyatakan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran itu adalah termasuk sesat dan menyesatkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video yang telah kita tampilkan tadi di awal YouTube tadi, bahwasanya Gus Ubad di sini membantah dan menolak bahwa pondok unik dan Mama Ghufran ini dianggap sesat. Beliau menolak akan hal itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada sebuah sanggahan, ada sebuah himbauan, dan ada sebuah pernyataan dari ulama muda Malaysia. Beliau ini bernama Ustadz Nur Deros, ya. Beliau adalah berpemahaman aswaja juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, apa yang disampaikan oleh Gus Ubad ini tidaklah tepat. Ya, kenapa? Karena menurut Ustadz Nur Deros ini, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya menolak yang namanya sesuatu hal yang menyimpang dari akidah. Berikut ini adalah sebagai sanggahan dan sebagai penyampaian dari Ustadz Nur Deros. Bila ada amar ma'ruf nahi mungkar daripada para ilmuwan dengan penghujahan yang betul, tidak bersangka buruk, dengan bukti, itu menunjukkan bahawa antibodi umat Islam masih lagi hidup. Antibodi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah masih lagi hidup. Tapi sekarang ni nampak macam virus ni sedang menyerang, dan virus ni macam lagi banyak. Nah, ini Mama Ghufran ni a small example lah. Berapa ramai yang minta dia bukti untuk ditunjukkan buku 500 yang dia telah tulis. Selagi dia tidak tunjukkan bukti, haram untuk kita percaya. Kerana ini adalah satu dakwaan yang pertama sekali tidak menggambarkan kemampuan keilmuan orang yang bercakap itu. Dia bukan sahaja di luar kemampuan dia, maka itu dikira sebagai satu pembohongan. Maka jika masyarakat menerimanya secara ringan, secara husnuzon, maka kita bersama-sama bersetuju dengan pembohongan tersebut. Masyarakat Indonesia terlebih dahulu lah awak bertanggungjawab lah, ilmuwan awak bertanggungjawab. Tapi saya bercakap secara umum sebagai mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini adalah satu fenomena yang membimbangkan. Kalau ada lagi yang masih percaya, maka anda bukanlah kita kata sebenar-benarnya mengikut mazhab Asy'ari. Kalau anda seorang ilmuwan, agamawan yang faham bahasa Arab, yang belajar kitab-kitab akidah Asy'ariyah, tapi anda masih boleh menyokong Mama Ghufran ni, maka ketahuilah anda bukan Asy'ari yang tulen. Anda adalah seorang yang sahaja hanya mendakwa-dakwi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video tersebut ada dua poin yang mesti kita sampaikan, yang kita ambil sebuah pelajaran, yakni yang pertama adalah bahwa Ustadz Nur Deros mengatakan bahwa haram mempercayai Mama Ghufran ketika Mama Ghufran mengatakan mengarang sekitar 500 kitab, kemudian banyak orang ingin membuktikan apa benar apa tidak. Sampai hari ini Mama Ghufran tidak bisa membuktikan bahwa beliau itu mengarang 500 kitab. Artinya ketika
Mama Ghufran tidak mampu menghadirkan 500 kitab yang diklaimnya itu, maka tidak boleh dipercaya, haram untuk mempercayai Mama Ghufran karena dia tidak mampu mendatangkan 500 kitab yang dia klaim sebagai yang dia karang. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur Deros yang kedua adalah siapapun yang menyokong Mama Ghufran tentang kesesatannya, kengawurannya, maka dia bukanlah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah, ya, bukanlah Asy'ari Maturidi, tetapi dia hanyalah mengaku-ngaku. Sebab sejatinya orang yang menganut Asy'ari Maturidi itu adalah mereka yang mengingkari kemungkaran dan mereka yang berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran itu banyak hal yang menabrak, ya, banyak hal yang dia sampaikan itu bertabrakan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya sangat jauh ketika orang mau menakar, wah unik ini sesat, ajarannya Mama Ghufran sesat. Sesat yang sebelah mana? Tunjukin kesesatannya. Kan begitu. Karena ini memang ada kesengajaan. Kalau menurut saya memang sengaja di framing, mereka gak punya bahan. Dalam video yang kedua ini, Gus Ubat menyatakan datangkan bukti bahwa Mama Ghufran itu mengajarkan kesesatan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak beredar video-video dari Mama Ghufran ini yang memang nyeleneh. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datangkan sebuah video berikut ini. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul inna kaliyya qul inna falima dunya wal akhirat la kaliyya ma fi Allah wa ma qul inna rahmatan wali wali Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna ya ma fi kalam." Di dalam video ini sudah jelas, ya, Mama Ghufran mengatakan, menisbahkan Rabbana maqali-maqalinya itu, mantranya ini sebagai sabda dari Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW. Padahal itu bukanlah perkataan Rasulullah SAW, melainkan itu adalah ucapan yang dia karang-karang sendiri. Tidak ada matan hadis yang berbunyi seperti itu. Saya yakin antum pun telah banyak mempelajari hadis, tetapi tidak ada yang namanya matan hadis yang berbunyi seperti itu. Ini juga adalah kesesatannya. Dan pun di antara kalian tidak ada yang berani menegur Mama Ghufran tentang hal ini. Padahal konsekuensi orang yang berbohong terhadap Nabi itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka yang pantas baginya adalah di dalam neraka. Ini yang pertama. Kemudian kesesatan yang kedua, boleh kita lihat video sebagai berikut ini. Kita pengen Rahman Rahim, kita ini enggak sholat duhur, kasih itu yatim piatu 10 orang, kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat fatwa dari Mama Ghufran ini. Dia membolehkan orang yang tidak sholat mengganti dengan memberi makan orang miskin. Ini fatwa dari mana? Kalau kita sebagai orang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menemukan referensi yang membolehkan membayar, ya, memberi makan orang miskin sebagai ganti dari sholat zuhur yang dia tinggalkan. Ini pemahaman dari mana? Ini mengatakan bahwa, ini menyatakan bahwa, mengindikasikan bahwa Mama Ghufran ini serampangan mengeluarkan fatwa, maka pantas saja, ya, para ulama, para kiai dan santri pun mengatakan Mama Ghufran ini sesat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih banyak lagi tentang kesesatan dan kengawuran yang disampaikan oleh Mama Ghufran ini, sehingga seorang YouTuber Malaysia yang bernama ini, ya, sebagai ini YouTube-nya, ya, bisa nanti dilihat, beliau memaparkan kesesatan, beberapa kesesatan dari Mama Ghufran. Silakan bisa lihat nanti
channel YouTube-nya. Di sana nanti kita akan bisa melihat berbagai kesalahan dan kengawuran serta kesesatan dari Mama Ghufran itu sendiri. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.